علم ودرس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك واجعلنا من عبادك العلماء العاملين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال العلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي في كتابه الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. كم من عذك معلق لأبي الدحداه في الجنة. Kam min izkin, tining betapa banyak min izkin dari tangkai korma, mu'allaqin bergantung li Abid Dahdahi maring sahabat Abid Dahdah fil jannati dalam swarga. Jadi dawuh Kanjeng Nabi ku laku akan ada ranting atau akan ada tangkai korma yang akan menunggu Abu Dahdah di sorga. Dek remah mak bisa senikah angki polana cerai tanah bekto kasah bedeh orang bede anak yatim nika bertikai dengan Abu Lubabahnya mana? Bertikai tentang satu pohon kurma. Akhirnya anak yatim nika kalah, jadi nyaman anak kini kalah pas molar. Ya, jadi encan anak yatim Arya tangdi, encan Abu Lubabah Arya tangdi. Sami-sami mengklaim jarang nyaman anak ini sudah kalah, akhir molar. Ketika molar nikah akhir bi Abu Dahdah satu pohon kurma dibeli dengan satu kebun yang dia miliki oleh Abu Dahdah. Mon riwayat lain nikah cerita tanah seorang jetem nikah agak duin kebun korma, tapi neng penggiran neng riwayat lain neng batas paling pinggir kebun milik si yatim nikah hendak betes mak ternyata bede kormanah Abu Lubabah. Ya sengketa bi Kanjeng Nabi ada budak ka Abu Lubabah tulilah jual beki dekat anak-anak jetem dia niser toh cuma satu pohon kurma. Abu Lubabah tak kesokan, akhir panan adebu Kanjeng Nabi dekat sahabat sapah saya bisa meleh satu pohon kurma sebeda neng jo pojok ria kangkui anak yatim ria bekal genteh binengko
kelaben pohon kurma di surga. Akhir bahnan sahabat Abu Dahdah sepahnan ngobengin karena tak ende Abu Lubabah tak ende. Baru ende ketika yo bengin satu pohon kurma dengan apa? Dengan satu kebun yang dimiliki oleh Abu Dahdah. Akhir bahnan baru Abu Lubabah mengiyakan, engki pon tak napah bi gule jual. Coba kita bayangkan satu pohon kurma beli kalaben satu kebun kurma. Mon hitungan matematis Abu Dahdah rogi. Ya, tapi debun Kanjeng Nabi iya memang been neng tunyah karo meleh satu kebun satu pohon kurma tapi ku laku neng akhirat been kok oleh kurma nah sorga. Ya nikah menunjukkan bahwasanya perjuangan Abu Dahdah ini luar biasa. Karena saya beli kan mon hitungan matematis nengtunya kan rogi satu pohon kurma kelaben satu kebun kurma. Tapi ternyata apa? Satu pohon kurma di dunia beles kelaben satu pohon kurma di akhirat di surga. Ya saya tontonlah lebih sae ketimbang sebeda dunya. Hakmim riwayatake oleh Imam Ahmad bin Hambal, dal riwayatake oleh Imam Abi Daud, ta riwayatake oleh Imam At-Tirmidzi, an Jabir bin Sumrah dari sahabat Jabir bin Sumrah, sahih hadis sahih. Mangkana para ulama nika menganjurkan di antara orang ngoleh kenjeren besar luar biasa moneng dunya bisa mendamaikan dua kubu yang konflik. Ya, neng kanto serah anak yatim dan Abu Lubabah. Sekalipun orang saya berdamai nikah rela merogoh kocek sendiri. Nah, ini pahalanya besar luar biasa. Orang-orang saya bisa mendamaikan dua kubu. Neng masyarakat kan banyak, napa boleh reng metur satu keluarga ben keluarga saya lain lamosuan petong toronan lah masuk ke 8 turunan nih kak. Ya, mak ternyata tak ngalahin film India. Mak ternyata akhirnya anak gadis keluarga A jatuh cinta ke lelaki keluarga B, lelaki keluarga B jatuh cinta ke sedangkan dendam kesumat sudah 7 turunan, ini kalau masuk ke 8. Nah, akhir pas nan bede kita saya bisa mendamaikan dua kubu tersebut. Jadi kegenjernya luar biasa. Ya, tapi benih dengan jalan pacaran, dengan jalan menikah. Sesuatu yang dibenarkan. Sobung, istilah pacaran Islami sobung. Pacaran ini kesemuanya haram. Ya, pacaran Islami ini napa? Pacaran setelah menikah. Ya, jadi monlah qabil tu nikaha wa tazwijaha baru pon make cara pacaran nah bene pohon beringin bene pohon cemara pohon-pohon selain sekarep pon di pinggir danau berkendara di atas perahu cat panjatan waduan perahu tek-tekan gak sah mengih akhir debat tengah itu bebas pun, itu hanya itu saja pacaran Islami. Jadi baru bedah pacaran Islami nikah adalah kapan? Setelah qabil tu nikah. Mon sebelum itu ada setan semuanya. Sealasan napanya manah naudzubillah. Mantar muka setajah dilindungi dari hal ini. Alasan mentang-mentang Arya santri dari pondok ria, Arya santri dari pondok ruah. Akhir di rumah EWA sudah sholat tahajud siah. Itu udah ada yang seperti itu. Itu udah ada. Mungkin tero menjadi alarm jangan tukar HP tapi di rumah ya odiin alarm sebenarnya HP nah. Ya, mohon seperti itu
tahajud tak deti weana sedeti kam min jarin muta'alliqin bijarihi yaumal qiyamati kam min jarin tining betapa banyak minjarin dari situng tetangga muta'alliqin se tertahan seni apa muta'alliqin se tertahan bijarihi kalaban tetanggena jarin yaumal qiyamati dalam hari kiamat. Berat sekali hak-hak bertetangga. Makanya peribahasa Arab beda ungkapan senikah ad-dar qoblal jar. Maaf salah, al-jar qoblad dar. Debun teng Arab, al-jar qoblad dar. Sebelum kita memilih menempati satu tempat tinggal, pilih dulu apakah di sekitar rumah yang akan kita tempati tetanggana orang saya napa enten. Jadi cakancah saya misalkan ku laku ingin merantau ke kota besar, ke Jakarta, ke Balikpapan, ke Kamah, sebelum ngontrak compok, sebelum ngekos compok, tekuk kada kaidah nikah al-jaru qoblad dar. Tetangga, pilih tetangga terlebih dahulu sebelum menentukan tempat tinggal. Teliti kira-kira tetangga sekitar tangkosan dia kira-kira orang saya apa nje. Mon orang saya tak napah ngontrak ekasa, tak napah ngekos ekasa. Mon pahanan mohon maaf lingkungan sekitarnya orang nom nginom, sekalipun kita yang akan menempati kontrakan tersebut orang saya enjok kok santri cangkring, santri Madinah dulu tak kira tenorok ke nom nginom, tak kira tenorok. Belum tentu. Kenapa? Karena dari kebiasaan deki. Ya. Terkadang napa dari tidak sengaja leman alakoh lemalem ngetelak tetanggana naudzubillah nom nginom atau napa sekedar ngobrol sini dulu jangan kerja terus duduk dulu ini kopi dari situ akhir ngobrol asik ngobrol penasaran dari meyeresan nomeno pada ben kopi apa ben Coca-Cola akhir nyoba sekalian astagfirullah enggak iya kok kan santri mak ternyata nyaman. Suatu ketika beda masalah kantorah kikirin bosah pikiran sompek akhir diberin pernah nginom mak nyaman nginom akhir ada panan memang kan itu penting al-jaru qoblad dar. Pilihlah tetangga terlebih dahulu napa tetanggana orang saya napa enten baru panan tentukan oh nyaman edina nyaman edisa le kulaku nang hari kiamat beda tetangga ni kebi Gusti Allah dari amal soleh na saya po. Ketika dihisap saya mo, sudah akan dikategorikan sebagai penduduk surga, tapi ternyata karena dia tidak menjaga dekah hak-hak bertetangga akhirnya dia remah ditahan dulu kan beda cerita tanah. Seorang ibu, seorang raja suatu ketika beliau bekto malam setelah pulang dari berburu hari sudah petang kita ada ke istana akhirnya dia remah terpaksa bermalam di kampung tersebut. Ketika bermalam di kampung tersebut peleman perang raja ini kemahanan lapar. Kampung tersebut rata-rata orang miskin. Nyari deeren kesana kemari tak mangki. Taring mun semangkin saya beda ayam geprek, beda nasi kuring, beda selambek sobung apa. Akhirnya dia remah raja tersebut selang beberapa lama mencium bau bakar sate. Ya apa sate Umar, apa sate Simpang 3 tahun ini. Bau nesai. Lapar raja cereng mari perang. Akhirnya pahanan raja tersebut makon deka prajurit ayo engkau ater terona mau ya ben engkau
teronor ngakan gente ben kok emas. Menurut akal senapa sih beta seorang lapar separ lapar paling rakos kecuali santre. Mon santre pegemet kepi cek saking pereng bisa kakan dia ya. Selain santre paling 2 pereng maksimal po, sepereng setengah lah oleh jeng aja ya. Jadi menurut akal sehat raja pakunde gente kelaben emas. Akhir ketika ada pak neng compok gelek, ketika ada pak neng compok gelek pas menyampaikan keinginannya cek raja tero ada bedede astina raja ini kah agak duin bekal, sisa-sisa bekal tapi ingin kuliner lah bahasanya. Mak bun saya tertarik jadi bekal aslin gitu beda tapi mak beda nyaman dah bawa jaringan sate Umar deh. Akhirnya entar ke compok gelek ting depa gendor pintu ternyata tuan rumah nyoon pengepora tuan rumah nama mator dek raja hadhil luhum mubahatun lana wa tuhramu alaikum wa haramun alaikum. Jadi tuan rumah daging kak dinto raja halal dek ka kami tapi haram dek ka ajuna. Terkejut rajan ketika mendengar apa mak beda daging situng di satu sisi halal dek ka pemilik rumah mak kok haram. Air tanya daging apa ji? Mengat daging ajem kan halal kepi. Sampai anak ngakan kula ngakak, kok sampai anak deer kula ngakan halal. Bedus seni kejuke. Akhir panan nih ketuan rumah mator Kak Adinto adalah daging hemar keledai. Daging keledai haram tak kenging edeer. Bah, mak ekakan daging hemar. Engki polan keluarga abdinah Kak Adinto ampun seminggu lebih tak ngakan. Sehingga ada remah darurat, ad-daruratu tubihul mahdurat. Mon keadaan terpaksa, mon keadaan darurat, maka seharam jadi halal. Jadi Kak Adinto halal kepada kami, haram kepada anda karena anda keduin bekal. Mana bi abdina sekeluarga mon pahnan tak ngakan daging keledai Kak Adinto bengkak abdina mate. Maka halal bagi don bah molar. Rajana pahnan emas gele pareng ngaki pas di hari keesokannya bektaaki gandum makanan pokok ya terakhir dekah compok orang tersebut. Kanjeng Nabi juga banyak hadis-hadis menyebutaki mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman deka Allah dan hari akhir maka hendaklah dia menghormati tetangganya. Mangkana di antara dalam kitab tasawuf merupakan aib ni kemen orang asak masak combon harum semerbak makanannya tercium oleh tetangga dan tetangga tak oleh makanan tersebut kan melarat. Kita masak nggak boleh pak, lingkungannya lingkungan kota dempet kan pakun tercium nggak sah. Kenapa? Hawa eder ya. Ya Rabbi yaqulu kam min jarin muta'alliqin bijarihi yaumal qiyamati yaqulu panika debu pasera jarihi dek debu ya Rabbi duh pengiran kaulah hadza tining ka adinto jar saya pertama aghlaqah panika kunci peserah jarin babahu dekah atau nutup aghlaqah panika nutup peserah jarin babahu dekah labe ngejarin duni dari kaulah ay anduni dari kaulah famanaah maka nyeke pesera jarin
ada Roma Irama. Ma'rufahu dekah kebagusna jarin. Jadi ku laku beda orang solihin nikah masuk ada ke surga dipending dulu. Anapa? Polan tetangga lapor dek ke Gusti Allah. Ya Allah, tetangga abdina ka adisah amal bagus memang melimpah ruah. Salat tak ke pege, pasana tak pernah putus. Hajina umrona para bentahun nah misalkan. Tapeh compon tak labeng compon tak pernah buka sekunik pun dek ka abdina. Dia tidak pernah berbuat baik dek ka abdina. Ya. Makanya berat sekali hak bertetangga. Pun tuk seni kecuket. Jadi kereman kanjan cek karo apa ajeling gulunyo berdari jauh. Gulunyo berdari jauh. Makanya para orang-orang solihin di zaman dimin biasa ketika ngirim nika beni karo ngirim potrana tapi cakan copotron nakabi satu blok. Bahkan beda dimin seorang wali santri nikah ngirim putrinya ponduk mak ternyata kanca ponduk ke bukto kasah dulu se booming nikah pecah bakia ada bakia tertentu nikah bagus. Lah ternyata wali santri nikah, ibu dari santriwati nikah, ketika ngirim cuken apareng pecah dekah putrinya. Ya, pas kanjana nikah bahnan ngalem. Bagus, ibu bunda bagus sekali bagiaknya. Yalem senikah. Akhir bahnan dermah, tinggal ngirim boleh di bulan berikutnya. Ben wali santri nikah ngibaki sejikar atau ya pokok transportasi zaman sangen makin semobil esen pecah kapi itu seblok itu seblok. Lah ini kan orang-orang soleh seperti itu. Kenapa? Hakul jar, karena bertetangga. Ya. Khodal riwayataki oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Imam Bukhari adalah Adabul Mufrad. An Ibni Umarah dari Abdullah bin Umar sodha hadis sahih. Kam min akilin tining betapa banyak min akilin dari orang yang berakal, orang yang mikir sini kamu, orang yang mikir. Akolah panika berfikir pasera akil anillahi dari Allah amrohu dekah perkara akil betapa banyak orang memiliki pikiran yang cerdas tapi pikiran cerdas dia bukan dia gunakan untuk menipu orang sampai untuk mengenal Allah, untuk mentadaburi nikmat Allah. Ya. Dia di hadapan manusia wahuwa halatining akil hakirun panikah hina indan nasih mongku manusia zamimun tercela zamimul mandori tercela tampilannya celing dekil, pakaiannya lusuh dan seterusnya. Tapi yanju bekal selamat pesera akil godan dalam arelaku di hari kiamat. Betapa banyak orang setampilannya sederhana etunya, tapi ternyata dia kekasihnya Allah. Banyak orang-orang senikah. Wa kam min dharifil lisani, bentining betapa banyak
min dharifil lisani, dari orang se bagus ucapannya, jamilil mandori, se bagus bentukan pan apa namanya, tampilannya, jamilil mandori, sebagus tampilannya, pakaiannya bagus, tidak lusuh, adimis sya'ni, se agung kedudukna, halikun panikah bekal binasa. Oh berarti senikah gitu, khobar senikah, ulang boleh. Kam min akilin, tining betapa banyak dari orang yang berakal, orang yang berfikir, akolah saya berfikir pasara akil, anillahi dari Allah Ta'ala, amrohu dekah perkaran akil, wahuwa halai tining akil, hakirun panikah hina, indan nasih ya jungna manusah, zamimul mandori, tercela tampilannya, yanju panikah khobar kab, yanju panikah bekal selamat, godan dalam arelaku, wa kam min dharifil lisani, bentining betapa banyak min dharifil lisani, dari orang sebagus tutur katanya, jamilil mandori, bagus tampilanna, adimi sya'ni, sebagus keduduk, seagung kedudukna, halikun panika binasa, godan dalam arelaku, yaumal qiyamati dalam hari kiamat. Jadi beda orang, jadi mon istilah lain kan min masturin fil ardi ma'rufun fis sama, atau masyhurun fis sama. Beda orang-orang seneng dunya nikah, identitasnya tak eko oningin ben Gusti Allah, biasa-biasa saja, pakaiannya lusuh, rumahnya biasa, neng dunya sobung saya kenal karo serah para kekasih-kekasih Allah, para wali Allah banyak napa nyaman nyoon doa dari ke orang-orang tersebut, biasa nah mon pasnan ekoon, dan doanya mustajabah. Mon ekoon ingin ben halayak luas, biasa manan elak nyari tempat lain ya. Mon kita kan enten, mon beda dokter pas bisa nambahin orang kan justru jen promo, enggak orang jualan semangkin, beda orang jualan kan beda review ya, review pelanggan neng Google kasa bintang 5 bintang 7 pesan apa ya. Lemon para wali Allah enten justru tidak ingin dilihat oleh orang, mon etemo identitasnya ipangki justru lari, bahkan tidak jarang banyak saya wafat, tapi di langit Allah para malaikat ngoningin, makanya ketika berdoa nikah dikabulkan. Oh dimin ke mana ke Holil Bengkalan nikah suatu ketika bedah orang Arab namoi dek ke Holil Bengkalan, ketika namoi kebetulan ke Holil sedang ngimamin sholat maghrib, bacaan Al-Qur'annya nikah tidak begitu fasih ya, tapi benih pahnan taoning tajwid enten, maksud tidak sefasih orang Arab ya. Akhirnya tamoy reng Arab nikah neng atenah akertek enjan re kiai raja senusantara, tapi mak bacaan Al-Qur'an ki fasihan engko akertek senikan neng aten. Akhirnya semarin aja habis pleman orang Arab nikah, pleman leneng Bengkalan nih kedimin banyak buah salad, jadi ciri khas buah monong Jember kan rambutan, monong Bengkalan nih kedimin ciri khas salad.
le banyak kebun-kebun salak, le nang kebun-kebun salak di antara dalam benjalan umum ni banyak kebun-kebun salak. Karena zaman dulu akhirnya mak ternyata ketika lebet nang kebun salak nikah beda singa aja, beda binatang buas, beda binatang buas. Dicek cak-cakan nah area makan malamku jangan singa. Makan beneng Arab nikah bentain bahasa Arab. Dicek lereng Arab kan fase. Idhab ngale bener. Idhab ya Asad, idhab. Eserusi. Tak ngale justru jen nyemak. Pasti ngabid ke Holil nikah keluar dari dalam. Pas bi ke Holil langsung iyak kasah langsung bisa nikah. Yusir sekalian. Le dengan yusir sekalian pas langsung ngacir buruk singa nikah. Le nikah mon orang soleh. Ya, mon dilihat secara zahir kefasihannya kalah ben orang Arab. Ya, tapi karena kekasih Allah sekalipun yang diucapkan tidak fasih bahkan bahasa Madura, tapi karena sareng ridho Allah, maka Allah yang menggerakkan singa tersebut. Dan ini ke orang-orang solihin banyak seperti itu. Hakba riwayataki oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman an Ibni Umar dari Abdullah bin Umar sodha hadis-hadis sahih. Kam mimman asabahu silahu, kam dining betapa banyak mimman dari orang asobah seng menimpa sengening huda keman asilahu penapa senjata laisah panika sobung peseraman atau laisah panika tak yang gep sini kapot laisah panika tak yang gep peseraman bisyahidin panika sebagai orang syahid, tidak dianggap pahlawan, wala hamidin ben punten panikah orang saya terpuji. Di dalamnya ekante sebut lagi betapa banyak orang saya berperang di medan perang, dia ekening peluru banyak, tapi di Gusti Allah tidak dicatat sebagai mati syahid, tidak pula dicatat sebagai orang yang membela agama. Anapa? Pola nah tujuan dia di saat berperang bukan karena Allah. Ada kalanya apa? Ingin mendapatkan harta rampasan perang. Boleh orang muslim ketika perang sareng non muslim, tapi semakin sobung pun di zaman dulu. Kemudian harta yang dimiliki oleh orang non muslim tersebut epontut ketika mereka kalah, boleh mengambilnya. Tapi menjadi ujian para mujahid di waktu itu, tidak jarang orang-orang seimannya lemah mereka ikut serta perang tapi bukan lillahi kalimatillah, rakus ingin mengharapkan harta rampasan perang. Terbukti cerita perang Uhud gasa Jabal Uhud, peperangan terjadi neng gunung Uhud. Kanjeng Nabi nika ampun ndik trik pasukan Islam bagi menjadi dua, bedese bebe gunung, bedese atas gunung. Bi Kanjeng Nabi pesen saya nggak seneng atas gunung, cek pernah turun kecuali bingkok memang esoro toro. Mak ternyata orang muslim sebeda ebebe gunung ni memerangi orang kafir, dilihat secara sekilas orang kafir enggak kalah. Akhir sebenarnya atas gunung ni ketoro ingin mengambil rampasan perang ghanimah. Mak ternyata tentara kafir baru nyerang dari atas gunung, sehingga puncaknya apa? Umat muslimin
kalah karena ada remah diserang dari dua arah. Sebelum karo diserang dari satu arah, sesitung karo ngasteteh dari yade, dari atas. Saya atas toron ya ada serang dari dua arah. Menjadi pertanyaan, anapa mak sareng Gusti Allah mata pemenang? Mak Allah tak beles dek ke tentara muslimin di waktu itu. Menurut akal kan seharusnya beles Allah. Dan Rahman dan Rahim. Anapa mata pemenang baik? Debuna Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi justru kekalahan muslimin di waktu itu ini kebentuk kemenangan bagi mereka, kemenangan dek keagamaan Allah, kemenangan dek ajaran Islam. Bemak bisa jaring kalah engki mon pasnan di waktu itu ben Gusti Allah pahanan etoronaki tentara dari langit para malaikat misalkan, maka deki akan lahir hukum boleh umat Islam tak atoro dek kanjeng Nabi. Ini memberi pelajaran tentara sebedeneng atas gunung kan tak atoro dek kanjeng Nabi. Mon tak atoro dek kanjeng Nabi maka bekal detika kalah. Nah itu pembelajaran. Jadi mon kita ingin menang dalam kehidupan sebeda itunya kudu atoro dek ka Allah ben atoro dek ka kanjeng Nabi. Secara zahir umat Islam memang kalah di dalam peperangan Uhud, tapi secara batin ajaran Islam menang. Jadi melahirkan pembelajaran mon tak ada ke Rasulullah bekal kalah. Terus wakam bentining betapa banyak miman dari orang qad mata ongku ampun mateh pasereman ala firashihi ing atasen ranjang emat hatfa anfihi karena lo kana elongah man indallahi mongku Allah siddiqun panikah oleh predikat orang siddiq syahidun tor dianggap mati syahid. Sebalik ke beda orang sesedeh combon sedeh karena ampun sake keras tapi dia sabar maka masuk kategori orang semate syahid. Makanya ini kemun dibahas dalam ilmu fikih. Saya pertama gele nikah masuk kategori syahidun fid dunya. Jadi orang semateh dalam medan peperangan tapi niatnya bukan karena Allah, hanya dianggap pahlawan di dunia. Di akhirat dia bukan siapa. Monse nomor 2 nikah syahidun fil akhirah dari kacamata fikih. Dermah engki menurut orang etunya dia bukan pahlawan biasa, orang biasa apes seteh kening covid ya, dikuburkannya pun biasa pada ben orang muslimin. Monse pertama enten dikuburkannya dermah karena mati di medan peperangan tak usah pandiin, kain kafannya pun seragam yang dipakai di waktu itu, pakaian yang dipakai tidak usah disolati karena lemate syahid. Jadi di dunia pelaksanaannya dianggap sami sareng orang semate syahid, tapi di akhirat dia tidak dianggap sebagai orang syahid. Sebaliknya seorang sedeh karena diuji kelaban penyakit keras bid on tahun tapi dia sabar, akhir panan sedeh eka sorah etunya pakun pandiin kafanin solaten kubur sebagaimana mestinya tak sabar nang taman makam pahlawan tan ya, tapi ku laku nang akhirat endi predikat napa syahidun fil akhirah. Demikian juga di antara syahidun fil akhirah santreh mon sete boduk nika syahid tapi enten mater muka tak syahid karena susah deki kiain mon sete dengan
Ha'lam riwayataki oleh Imam Abu Nuaim dalam kitab Hilyah an Abi Dzarrin dari sahabat Abi Dzar hadis dhaif. Kam min hawra'a aina'ah maka mahruha wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna